Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar Cika. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan menampilkan beberapa video. Di antaranya, ini yang pertama nih yang lagi viral. Pengacara penggugat ijazah palsu Pak Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Yang menariknya, kasusnya adalah pemalsuan dokumen. Sok-sokan menggugat Pak Jokowi soal ijazah palsu, malah mereka sendirilah pelaku pemalsuan dokumen. Sangat memalukan. Nah, di video selanjutnya ada pemuda Nusantara, pemuda patriot Nusantara, atas nama ketuanya Andi Kurniawan melaporkan 4 nama yang selalu bikin gaduh soal fitnah ijazah Pak Joko Widodo. Sudah tahu lah ya nama-nama 4 nama ini siapa aja yang dilaporkan oleh pemuda patriot Nusantara ini ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir video Roy Suryo. Roy Suryo tampak bergetar suaranya ketika ya tahu namanya masuk dari salah satu 4 nama yang akan dilaporkan Pak Joko Widodo dan yang telah dilaporkan oleh pemuda patriot Nusantara soal fitnah ijazah palsu Pak Joko Widodo. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Bicara dari tim Tipu Game yang melaporkan Jokowi atas dugaan ijazah palsu, Zainal Mustafa kini ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Penetapan tersebut dikonfirmasi oleh Satreskrim Polres Sukoharjo pada Jumat 18 April 2025. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin pada Rabu 23 April 2025. Menurutnya kasus ini dilaporkan sejak tahun 2023 silam oleh pengacara Asri Purwanti. Dari 2023 ternyata ya. Berdasarkan penyidikan, Zainal diduga memakai dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke Universitas Surakarta. Ia menggunakan surat pindah dan transkrip nilai dengan NIM milik mahasiswa lain yang sudah drop out. Pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta menegaskan Zainal bukan lulusan Fakultas Hukum melainkan dari Sarjana Pendidikan. Lantas penyidik menjadwalkan pemeriksaan Zainal pada Senin 28 April 2025 mendatang. Ia dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Jika terbukti bersalah, Zainal terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Memalukan. Laporkan laporan naik dari A2 itu naik ke laporan polisi sudah tanggal 16 Oktober 2023. Jadi untuk penetapan tersangka ini tersendat kemarin karena yang bersangkutan kan nyalek, akhirnya kami mungkin nyaleknya juga pakai dokumen palsu lah ya. harus menunggu sampai Presiden Prabowo diangkat dan alhamdulillah sekarang pada tanggal 21 April 2025 saya sudah mendapatkan penetapan tersangka dan saya juga sudah mendapat SP2HP tentang perkembangan hasil penyidikan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 263 ayat 2 Mas, karena dia sudah menggunakan NIM-nya orang yang notabene dari UNS. Kami ketahui itu baru tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 kami kan mengecek ke Dikti Semarang. Akhirnya kami mendapat jawaban yang intinya bahwa yang bersangkutan ini adalah pindahan dari UNS gitu, terus kuliah di Unsa. Nah, setelah itu kami sebagai lawyer kan sangat prihatin Mas. Akhirnya kami mengecek lagi ke UNS, apakah benar si oknum ini benar-benar lulusan dari pernah kuliah di UNS dengan NIM yang sudah saya sampaikan tadi. NIM itu ternyata NIM orang. Kami mengecek ke UNS Mas, benar-benar pada tahun 2020 saya mendapatkan surat bahwa dari keterangan dari pihak UNS itu NIM-nya Anton Wijanarko. yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung
kuliah di situ, akhirnya dipakailah oleh oknum tersebut tanpa izin. Nah, Setelah ini apa harapannya, Bu? harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, dan harapan saya oknum ini karena pasalnya di atas 5 tahun, mohon ditahan, diamankan. Karena biar tidak ada korban-korban yang lain, karena oknum ini menggunakan gelar sarjana hukum untuk menjadi pengacara, itu dengan cara yang tidak benar, menggunakan nilainya orang. Nah ini baru betul ya, yang melapor itu yang membuktikan ini betul, nggak seperti apa yang fitnah soal ijazah Pak Jokowi ini. Mereka yang menggugat, kok bisa juga yang digugat minta membuktikan. Aduh, anjay. Yang mengatasnamakan pemuda patriot Nusantara mendahului tim kuasa hukum Joko Widodo untuk melaporkan pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Laporan dilayangkan oleh Andi Kurniawan selaku Ketua Pemuda Patriot Nusantara di Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025. Ada 4 orang yang dilaporkan, yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, serta Dr. Tifauzia Tiasuma. Roy Suryo, Rismon, Rizal Fadilah, sama satu lagi si yang perempuan, Dr. Tifa. Nah ya, bergetar. Para terlapor disangkakan dengan jeratan pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ada dokter, ada pejabat negara, ya ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Kampus. Sama yang disebut Pak Presiden kemarin. Oh, tidak tahu kita tidak tahu juga karena beliau juga kami baca di media tidak menyebut inisial bahkan kan. Ya. Kalaupun ada pun kesamaan mungkin itu karena pelakunya sama. Oh, yang inisial apa? Ya. RS N. Ya, mantan pejabat negara. semua pada tahu lah. Tahu lah, hanya satu orang kan di antara mereka itu. Mantan menteri ya? Ya, Yalah, Pak Surya itu. Jangan Salah satu yang akan dilaporkan. Bukan merasa, memang kan bocoran-bocorannya sudah ada. Gitu. Mas Roy dan siapa lagi menurut Mas Roy ini? Yang nggak tahu dua-duanya inisialnya sama sih. RS juga inisialnya. HS. Suara Roy Suryo bergetar mengetahui namanya itu masuk dari 4 nama yang dilaporkan dan yang akan dilaporkan oleh Pak Joko Widodo. Ya. RS. Oh, RS. RS ketawa tuh. Oke. Roy Suryo sama? Ya satunya ahli forensik kan juga. RS juga. Ketawa nggak enak. Rismon. Oh, Rismon. Oke. Ya, kan? Ya. Yang apa? Fontnya dan lain sebagainya. Fontnya dan 11.000 triliun persen. Satu lagi? Satunya Sebut. kurang tahu, terserah. Siapa saja lah. Oke. Ada yang bilang dokter Tifa segala macam. Ya mungkin saja. Atau katanya tadi mau ada tambahan lagi atau mau ada kurangan lagi, terserah. Silakan saja. Saya tanya dulu konfirmasi, betul. Atau kasih clue. Sok Jadi tenang Roy Suryo. Ada gemetaran, bergetar. Itu kewenangan dari Bapak ya. Ya. Saya hanya menyampaikan bahwa kami telah merampungkan kajian kami. nama-nama itu kan Anda yang mengusulkan ke Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang menyampaikan? Tidak, kita berdasarkan fakta-fakta bahwa nama-nama itu timbul berdasarkan fakta. Bukan kita yang menyampaikan. Oh, jadi Anda menyampaikan faktanya ini Betul, loh, Pak. di Ini mana- nama-nama ini loh, Pak. Iya, Dan di mana- nama-nama ini Betul. yang kemudian ada dugaan 2 tadi. Iya, Bukan jadi 3 fitnah. di mana, ya kan, kapan, seperti itu. Dan itu sudah kita kaji lengkap, jadi kita kasih bendelnya ke. Dan Pak Jokowi menyampaikan waktu itu, ya, setuju. Jadi sebenarnya bukan Bapak, tetapi kejadian ini memaksa dia untuk memberhentikan. Disuruh berhenti nggak bisa, jadi bagaimana pertanyaannya? Oke. Akhirnya, ya kita kaji secara hukum. Zainal Mustafa, advokat yang sempat menggugat keabsahan ijazah Jokowi, kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Ia dilaporkan oleh advokat Asri Purnawanti karena diduga menggunakan identitas mahasiswa lain untuk melanjutkan kuliah. Apa benar nih, weh? Apa mungkin kejadian ini yang membuat Amin Rais seakan-akan mendorong Bapak Jokowi untuk melaporkan, memenjarakan orang-orang yang selama ini menggunakan narasi-narasi penghinaan terhadap ijazah palsu Bapak Jokowi. Kira-kira siapa lagi nih orang-orang yang bakal masuk ke ruang tahanan? Karena informasinya ada 4 nama
yang akan dilaporkan oleh pengacara Bapak Jokowi terkait penghinaan ijazah palsu Bapak Jokowi? Menyala. Nah, itu dia videonya ya. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video yang udah kita tampilkan tadi. Pengacara penggugat malah jadi tersangka. Kasusnya pemalsuan dokumen. Sakit. Nah, sebelum saya ini jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Bang Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.